Baik, Hamid segera berkata, aku harus menemukan cara untuk membentuk perusahaan teknik. Tama Renza kembali berkata, masalah ini harus ditangani secepat mungkin. Jika tidak, mereka mungkin tidak menunggu benteng selesai, dan seluruh pasukanmu akan ditangani dalam satu gerakan. Hamid sibuk, aku akan mulai melakukannya hari ini. Pertahanan sebelum itu, biarkan aku tetap rendah hati. Baik, Tama Renza berkata dengan puas, $400.000 untuk biji-bijian, $1 juta untuk makanan kaleng dengan masa simpan lebih dari 2 tahun, dan $1 juta untuk obat-obatan dan bahan habis pakai, dan $3 juta untuk pembangkit listrik tenaga fotovoltaik, $20 juta Amerika untuk menimbun senjata dan amunisi, dan $40 juta Amerika untuk membangun benteng permanen. Sisa uang dapat digunakan sebagai cadangan dan digunakan secara fleksibel. Pada dasarnya, kamu dapat meningkatkan keseluruhan kekuatanmu lebih dari 1 level. Lakukan dengan benar. Setelah itu Hamid berterima kasih pada Tama Renza begitu banyak atas kebaikannya. Dia menutup telepon dan segera mulai mempelajari rencana spesifik pembangunan infrastruktur, dan pada saat yang sama mengoordinasikan berbagai sumber daya untuk mempersiapkan permulaan. Saat ini, Devano dan Raya Sucipto di samping Tama Renza. Mereka menatapnya dengan kaget. Raya tidak bisa mengerti mengapa Tama Renza tiba-tiba menginstruksikan orang lain bagaimana berperang di telepon. Bagaimanapun, ini adalah zaman yang damai. Perang terlalu jauh dari orang biasa, dan dia tidak tahu Tama Renza pergi ke Suriah. Adapun Devano, dia terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dia bingung dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Tuan Muda harus membantu Hamid itu. Apakah Tuan Muda ingin berkembang di Timur Tengah di masa depan? Tama Renza sendiri tahu bahwa investasi pengembalian yang benar-benar tinggi tidak berbeda dengan perjudian. Risikonya tinggi, tetapi begitu taruhan dimenangkan, keuntungannya bahkan lebih besar. Sekarang, setelah dia melakukan investasi moderat di Hamid, itu hampir setara dengan investasi ibunya di perusahaan internet yang baru mulai di Silicon Valley. Berinvestasi pada mereka saat ini hanya perlu membayar harga yang kecil, dan begitu mereka berhasil di masa depan, mereka akan dapat meraup keuntungan besar. Meski angkatan bersenjata Hamid bukan sebuah perusahaan, ia juga merupakan proyek dengan potensi pengembangan yang besar. Jika berhasil, manfaatnya tidak akan habis. Oleh karena itu, dia harus menginvestasikan lebih banyak energi dan memberinya lebih banyak nasihat dan dukungan. Berinvestasilah untuk masa depan. Selain itu, investasi ini tidak lebih dari pil penyelamat darah dan pengalaman strategis, dan uang nyata $100 juta Amerika, yang semuanya disponsori oleh keluarga Sucipto. Begitu Hamid sepakat, dia akan memiliki masa kembali setidaknya beberapa dekade ke depan. Jadi Tama Renza tidak menjelaskan kepada mereka berdua lagi, tetapi berkata kepada Raya, Raya, identitasmu saat ini masih terlalu sensitif untuk memungkinkan kamu pergi dengan bebas untuk saat ini, dan kamu masih dirugikan untuk tinggal di sini selama periode waktu ini. Raya Sucipto berkata tanpa ragu-ragu, aku akan mematuhi semua pengaturan Tuan. Saat berbicara, Raya masih memiliki ekspresi sedih di matanya. Sementara itu, Tama masih bisa melihat kesedihan di matanya, dan teringat bahwa dia sudah lama berada di sini. Jika tidak ada yang lain, dia pasti sangat merindukan ibunya. Apalagi ibunya melahirkannya di bulan Oktober saat dia hamil sendirian, lalu menyeretnya ke atas. Sekarang dia tidak jelas tentang hidup atau mati, ibunya pasti sangat khawatir. Setelah memikirkannya, Tama Renza membuka mulutnya dan berkata, Raya, kamu telah memutuskan kontak dengan dunia luar begitu lama, ibumu pasti sangat mengkhawatirkanmu, bukan? Raya terlihat sangat murung saat mendengar ini, dan mengangguk lembut, aku merindukannya. Dia pasti masih mencariku kemana-mana. Jika dia tidak menemukan tubuhku,
dia tidak dapat percaya bahwa aku benar-benar mati. Tama Renz mengangguk dan berkata, "Ayo kita lakukan, kamu beri aku informasi kontak ibumu, dan aku akan membiarkan seseorang membawa ibumu ke Jakarta. Kemudian kamu bisa bertemu ibumu." Raya langsung terkejut. Ditanya, "Tuanku yang terkasih, apakah kamu benar-benar mengizinkan aku bertemu ibuku?" Tama Renz mengangguk dan berkata, "Tentu saja kamu akan bertemu lagi, tapi kamu tetap harus memastikan bahwa berita hidupmu tidak bocor ke orang lain. Paling-paling hanya ibumu yang diizinkan. Jangan biarkan orang-orang tahu, jadi jangan biarkan kamu berinisiatif untuk menghubungi ibumu. Kalau tidak, jika ibumu tahu bahwa kamu hidup, emosional, tiba-tiba tidak terkendali, dan kemudian memberitahu orang lain, begitu berita bocor, akan sangat merepotkan jika sampai ke Jepang. Dengan ketekunan mereka untuk menangkapmu, mereka pasti akan mengajukan ekstradisi ke Jepang untuk diadili." Tentu saja, Raya mengerti kehati-hatian Tama Renza, jadi dia buru-buru berkata, "Lalu, bagaimana menurutmu?" Kata Tama Renza, "Aku meminta Tuan Devano untuk mengundang ibumu atas nama keluarga Renza, tapi aku tidak akan memberitahunya tentangmu. Ketika dia datang, aku akan membawanya untuk bertemu denganmu secara langsung." "Bagaimana menurutmu?" Raya berkata dengan mata merah, "Tuanku, selama aku bisa melihat ibuku, jika dia pergi, aku akan puas. Jika benar-benar tidak nyaman, cukup lakukan panggilan telepon." Tama Renza tersenyum dan berkata, "Lebih baik membiarkan ibumu datang ke Jakarta tanpa tahu kau masih hidup. Dengan begitu akan lebih terkendali. Jika dia punya cukup waktu, dia bisa tinggal di sini bersamamu untuk sementara waktu. Kami dapat mengklaim bahwa dia ada di sini untuk berbicara denganku tentang kerjasama. Bagaimanapun, aku mendengar bahwa ketika kamu mengalami kecelakaan, keluarga Sucipto benar-benar memalingkan wajahnya dengan keluarga Hermawan. Saat ini dia bisa datang kepadaku untuk membicarakan kerjasama, dan itu tidak akan menimbulkan kecurigaan orang lain." Raya Sucipto mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, Tuan." Kemudian semuanya telah diatur melalui kerja keras. Tama Renza memandang Devani dan berkata, "Mr. Devano, kamu akan mengingat informasi kontak Ibu Raya sebentar lagi, dan pertama berkomunikasi dengannya atas nama keluarga Renza untuk melihat apakah dia bersedia datang. Jika dia tidak tertarik untuk bekerja sama denganku, tertarik, beritahu dia bahwa tuan muda dari keluarga Renza ingin berbicara dengannya tentang berurusan dengan keluarga Sucipto bersama." Devano buru-buru berkata, "Baiklah tuan muda, aku akan melakukan ini nanti." Tama Renza berbalik untuk melihat Raya dan berkata, "Raya, berikan Tuan Devano informasi kontakmu, dan kemudian kembali ke kamar untuk beristirahat." "Oke, Tuan muda." Kota Batu saat ini, keluarga Hermawan, salah satu dari 4 keluarga utama seni bela diri di Indonesia, mengakar di kota setingkat kabupaten dengan populasi kurang dari 100.000. Nenek moyang keluarga Hermawan bukanlah orang asli Batu. Namun, pada saat itu, keluarga Hermawan kebanyakan berlatih di luar seni bela diri, jadi mereka jauh dari level keluarga seni bela diri. Namun meski begitu, setelah keluarga Hermawan pindah ke timur laut, mereka mengandalkan teknik tinju keluarga dalam yang tidak lengkap ini untuk mendapatkan peringkat di antara keluarga seni bela diri. Apalagi metode inner family boxing yang didapat keluarga Hermawan sangat tidak lengkap, sehingga ketika keluarga sedang berlatih keras, gaya internal sering terganggu dan meridian dibalik. Jika hal ini terjadi, dapat mengalami cedera parah selama beberapa bulan. Seni bela diri benar-benar dihapuskan, dan banyak generasi muda bahkan meninggal sebagai akibatnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.